Pagi semuanya. Kali ini saya Riri Rohiman akan berbagi ilmu tentang noise reduction dan jenis-jenis noise itu sendiri. Oke, perkenalan pertama yaitu tentang noise reduction itu sendiri ya. Jadi noise reduction itu biasanya atau menjadi salah satu kategori dalam suatu ilmu pengolahan citra digital yaitu image restoration. Nah, noise reduction sendiri itu ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama itu main filter, kemudian median filter, modus filter, maksimum filter, dan minimum filter. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Oke, untuk main filter. Main filter itu sendiri karena citra itu akan dibentuk dalam suatu matriks berukuran tertentu. Jadi dia mengganti nilai pixel di posisi X, Y suatu matriks dengan nilai rata-rata pixel di sekitarnya. Atau biasa disebut dengan matriks kernel. Jadi matriks kernel itu adalah matriks tetangga dari matriks citra itu sendiri. Nah, luas pixel untuk kernel atau luas matriksnya, ukuran matriksnya itu biasanya sama besar, ada yang 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya. Untuk perhitungannya sendiri, main filter itu kita persiapkan dulu matriks citranya itu sendiri, kemudian kita buat matriks 0 dengan ukuran matriks yang sama dengan citranya. Kemudian tentukan juga luas kernelnya. Nah, saya jelaskan sedikit ya di sini di poin-poinnya. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini ada matriks citranya. Ini matriks citranya kita kita border dulu ya biar jelas. Border, oke. Kemudian langkah keduanya kita buat matriks 0 dengan ukuran yang sama dengan matriks citra, tetapi setiap tepiannya kiri, kanan, atas, bawah itu mengikuti citra yang asli. Kita copy dulu di sini ya biar mudah. Oke, kita bikin di sini matriks 0-nya. Kemudian kita ambil contoh untuk matriks tetangga yang 3x3. Nah, nanti itu perhitungan matriks tetangganya atau matriks kernelnya adalah dari kiri atas matriks citra. Jadi kita ambil untuk matriks tetangga 3x3-nya dari 357, 948, 817. Nah, ini seperti yang disorot ini. Kita ambil untuk pertamanya ini. Kita simpan di sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini matriks kernelnya. Nah, untuk main filter, karena main filter itu rata-rata, jadi nanti nilai matriks yang 0 ini yang di kiri atas sesuai dengan ukuran matriks tetangganya, karena matriks tetangga dari kiri atas ini 357948817, maka yang digantinya adalah nilai pixel 0 yang di sini atau 4 itu untuk pertamanya. Maka kita cari nilai rata-rata dari matriks kernel ini yaitu 357948817. Kita cari nilai rata-ratanya. Kita tambahkan. Bagi dengan oke, didapat rata-ratanya itu 5,7, kita bulatkan jadi 6. Maka ini tuh nilai rata-ratanya sama dengan 6.
meannya itu sama dengan 6. Maka nanti yang kita ganti untuk kiri atas yang ini adalah 6. Nah, yang di sini berarti kita ganti 6. Perhitungan selanjutnya sama, cuman dia ke kanan arahnya. Jadi tadi kan yang diambil 357948, maka kita bergeser ke kanan 1. Jadi 571 481 177 ini untuk mengganti nilai yang 0 sebelah kanan dari 6 atau tangga dari 6. Setelah semua kolom dalam satu baris 9 ini terpenuhi, selanjutnya pindah ke kolom selanjutnya di bawah 6 atau kembali ke kiri, lanjut lagi ke kanan seperti itu. Nah, itu untuk main filter ya. Kembali ke sini. Itu untuk main filter. Selanjutnya yang kedua itu setelah main filter adalah, nah ini penjelasannya tadi kan. Nah, kemudian untuk median filter. Median filter itu sama sebenarnya operasinya, cuman ketika min filter itu yang diambil atau yang diganti adalah nilai rata-rata. Kalau median filter itu berarti nilai tengah, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai dari kernel tetangganya. Kita ambil contoh yang tadi ya. Yang ini sama nilainya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil berarti kan. Jadi 1, 3, kemudian 4, 5, 7, 8, 9. Kita ambil ini nilai tengahnya berapa? Nah, ternyata diketahui nilai tengah dari matriks matriks kernel yang ini adalah 6, maka nilai yang diganti ini adalah 6 untuk median. Seperti itu, sama ya hasilnya. Kebetulan ini sama hasilnya dengan yang main filter. Itu untuk median filter. Sama, prosesnya sama, kita harus menentukan matriks nolnya terlebih dahulu. Yang ketiga ada namanya, setelah median ada max filter. Sama juga max filter, cuman kalau median tadi kan nilai tengah. Kalau untuk max filter berarti nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari matriks kernel ini adalah 9, maka yang diganti untuk nilai ini adalah 9. Seperti itu. Kemudian ada max filter, ada modus filter. Modus filter itu yang nilai yang diganti adalah nilai modus dari kernel tetangga ini. Nilai modus itu berarti nilai yang paling banyak muncul dalam sini. Di sini nilai yang paling banyak muncul adalah 8, ada 2. Maka yang diganti adalah nilai piksel yang 0 tadi jadi 8. Berlaku selanjutnya ya untuk sampai ke kanan, bawah, seperti itu. Nah, setelah modus ada yang namanya min filter ya. Ya, min filter. Min filter juga sama. Dia yang dicari itu, tapi yang diganti, yang nilai untuk penggantiannya itu adalah nilai yang terkecil. Di sini nilai terkecil adalah 1, maka ya, pengganti nilai untuk pikselnya itu adalah 1. Untuk kondisi blok matriks yang di sini ya. Itu untuk noise reduction atau sekilas lah teknik dalam noise reduction. Kemudian kita beralih ke tentang noise. Pertama itu ada salt and pepper noise. Nah, salt pepper noise itu ada 2 noise di dalamnya. Kenapa itu juga disebut salt and pepper gitu? Karena salt itu ya noise yang terangnya dan pepper itu biasanya yang gelapnya. Maka efek yang ditimbulkan ketika citra mempunyai salt and pepper noise adalah keadaan yang ya noise yang gelap dan terang dan itu menyebar secara acak gitu. Noise ini sederhana sebenarnya, cuman karena warnanya yang gelap terang maka sangat mengganggu gitu. Nah, contohnya yang ini ya, saya perbesar coba. Nah, ini contoh salt pepper, semoga kelihatan ya.
salt and pepper noise. Ini saya ambil gambarnya dari live.ece.utexas.edu. Ini kita lihat ada yang titiknya, ada yang terang, ada yang gelap, terang, gelap. Nah ini tuh dan menyebar secara acak. Ini yang disebut dengan salt and pepper noise. Ini di sini. Seperti itu. Kemudian setelah salt and pepper ada namanya speckle noise. Nah speckle noise ini biasanya muncul dalam citra-citra radar atau citra-citra sintetik aktif radar. Mungkin kita familiarnya dengan citra-citra seperti USG. Kalau di bayi itu kita mau ngelihat janin bayi itu kan pakai USG. Nah itu akan muncul biasanya speckle noise. Jadi speckle noise itu akan membuat titik-titik yang ganda gitu. Jadi seperti di echo. Jadi ada noise itu digambar, cuman si noise itu akan membentuk gambar yang di bawahnya sehingga akan menciptakan efek ganda untuk tiap titik, tiap pikselnya gitu. Contohnya ini biar jelas ya. Ini salah satu contoh USG janin. Nah kita lihat ini akan memburamkan suatu gambar dan ini si noise itu bentuknya gelap ya. Jadi akan semakin menggelapkan suatu citra. Ini saya ambil gambarnya dari www.ii.nmt.edu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, noise yang terakhir adalah Gaussian noise. Nah, Gaussian noise ini merupakan noise yang pola distribusinya adalah menggunakan pola distribusi normal. Nah, Gaussian noise ini memberikan efek kemunculan titik-titik berwarna yang jumlahnya itu sama dengan persentase noise. Jadi ketika noise-nya ada misalnya 50% dari citra, maka titik-titiknya juga ada 50% untuk tiap citra itu sendiri. Oke, contohnya saya perlihatkan ya di sini. Ini ada suatu citra aslinya. Saya tambahkan noise, Gaussian noise. Saya beri sangat besar noise-nya. Biar kelihatan warnanya ya. Nah ini kan ada preview yang besarnya nih. Nah ini kita lihat bahwa noise itu berwarna gitu dan presentasinya sama dengan presentasi pixel noise-nya sendiri gitu. Ini contoh Gaussian noise. Oke. Ya mungkin sekian ilmu yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.